Oke, saya mau ucapkan pikiran dan saya minta diinterupsi juga oleh pikiran dari mahasiswa. Saya mau dengar apa yang akan Anda kritik pada saya. Tiba-tiba kita punya energi untuk menghasilkan ulang Indonesia. Tiba-tiba ITB menjadi penting, bukan karena seminar ini, tapi diganggu oleh mahasiswa. Saya pakai istilah diganggu, bahasa Inggrisnya diinterupsi. Kebijakan harus diinterupsi supaya dia tidak jadi monolitik. Kita bicara tentang Prabowonomics. Saya nggak pernah tahu apa pikiran Prabowo. Sampai akhirnya dia sinopsiskan dalam istilah Prabowonomics, maka timbul percakapan akademis. Begitu disebut Prabowonomics, orang berpikir bahwa ada metodologi di situ, ada ideologi di situ. Jadi apapun, Prabowonomics sudah jadi genre economics. Baik buruknya Anda bongkar secara metodologi. Apakah Prabowonomics berinduk pada Keynesian economics atau berinduk pada Milton Friedman? Itu tugas intelektual. Bahwa Prabowonomics tidak dimengerti oleh 70% kabinetnya, itu kesalahan rekrutmen. Dari awal kita tunggu apakah Presiden Prabowo ingin menjadi pemimpin sosialis Indonesia. Satu waktu beliau dalam satu pertemuan diskusi dengan saya yang tanya, Anda mau jadi presiden Pak Prabowo dan ingin jadi pemimpin sosialis Indonesia? Tidak, saya tidak ingin jadi pemimpin sosialis Indonesia. Saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia pertama. Dia ucapkan itu pada saya. Sekarang kita tagih. Jadi konsekuensi dari mengucapkan Prabowonomics, di dalamnya akan ada pertengkaran akademik. Nah, kita mulai di ITB. Syahganda, saya kenal dulu itu tukang Syahganda kelakuannya dulu itu Brimob di situ digebukin, motornya dibakar. Tahun 90-an, saya bolak-balik ke ITB. Karena ada relasi antara anak UI dan ITB untuk menumbangkan Soeharto. Jadi dari awal, forum ini adalah forum politik. Anda masuk di Aula Barat, Anda pasti berpolitik. Dipakai istilah menggugat republik. Apa itu republik? Etimologinya kita tahu, res publica. Semua hal tentang publik harus dibicarakan oleh publik. Tetapi hari-hari ini kita lihat isi dari publik itu bukan lagi pikiran. Padahal res publica didesain untuk menghasilkan the public use of reason. Penggunaan nalar publik. Sekarang komunikasi politik dikuasai oleh buzzer, dikuasai oleh influencer, dikuasai oleh algoritma. Republik dirancang supaya ada percakapan. Inti pikiran republik adalah konsolidasi. Kata konsolidasi dari kata Yunani, dari kata kon dan solidare. Kon artinya bersama-sama, solidare artinya diikat. Itu dasar pikiran republik. Sekarang adanya kon doang, solidarenya nggak ada tuh. Ada kebersamaan tapi tidak ada ikatan nilai. Karena itu Prabowonomics harus dipakai untuk mengikat nilai yang kita sebut republik. Jadi kita coba lihat, ada perkembangan politik dunia. Dunia hari ini diisi oleh kaum realis. Donald Trump realis, Netanyahu realis. Apa yang mau kita lakukan? Lakukan countervailing value. Antipoda dari realisme adalah sosialisme itu. Jadi kalau kita ingin buktikan bahwa Prabowonomics itu bermakna secara akademis, uji dalil-dalilnya. Coba kita lihat di awal. Konstitusi kita bilang ekonomi boleh dihasilkan melalui akumulasi, artinya kapitalisme. Apa itu? Korporasi. Tetapi konstitusi juga bilang ekonomi harus menghasilkan kemakmuran bersama. Itu pentingnya badan usaha milik negara.
Konstitusi juga bilang bahwa kehidupan ekonomi harus pro pada rakyat kecil. Karena itu ada koperasi. Jadi ada 3 player di dalam ekonomi kita. 1 korporasi, tugasnya akumulasi. 2 BUMN, tugasnya menghimpun kekuatan untuk kemandirian ekonomi. 3 adalah koperasi untuk human solidarity itu. Lengkap ada di situ. Jadi kita tidak memusuhi kapitalisme. Wong di situ disebutin fungsi korporasi. Kita menganggap bahwa negara ini peduli pada keadilan sosial kalau kita tafsirkan Prabowonomics sebagai bagian dari upaya untuk human solidarity. Di situ ideologinya tuh. Jadi teman-teman semua, ada kesempatan untuk duel argumen. Ada kesempatan untuk menguji kebijakan. Kalau kebijakannya salah, bukan ekonominya, bukan ilmu ekonominya yang salah. Economics doesn't lie. Ilmu ekonomi tidak mungkin salah. Economist does. Yang salah itu ekonom. Ilmu ekonomi metode, apa yang salah di situ? Tapi turunan derivat pertama dari metode adalah kebijakan. Jadi dengan pandangan itu kita bisa evaluasi. Apakah MBG salah? Tidak. Dalilnya jelas, sosialisme. Apakah koperasi salah? Tidak. Dalilnya jelas, human solidarity. Yang salah adalah cara kabinet menafsirkan isu tentang Prabowonomics. Jadi apa konsekuensinya? Lanjutkan ideologi itu dengan basis sosialisme. Batalkan menteri-menteri yang tidak paham sosialisme. Terima kasih. Berapa lama 2 tanker yang ditahan di Selat Hormuz tiba di dapur emak-emak supaya piringnya tidak kosong? Itu jawabannya. Kata Bahlil 20 hari itu. Tapi saya sering tidak percaya pada statistik yang diucapkan oleh kabinet. Masalahnya itu, emak-emak juga nggak percaya. Kalau saya korting 50%, bagaimana membuktikannya? Oh ada grafiknya, oh iya. Tapi grafik itu bisa direkayasa hanya untuk menjilat presiden. Kan kejujuran mesti diberikan tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa krisis sudah sedang terjadi, pasti. Tapi mitigasinya bagaimana? Itu soalnya tuh. Saya beri nama keadaan hari ini dengan faktor tertahannya suplai energi dunia dan kondisi daya beli masyarakat kita hari ini. Kita ada di dalam keadaan the beginning of the end. Semua data sosiologi ada di situ. Kalkulasi politik ada di situ. Jadi kalau kita buka persoalan, dengan gampang kita tahu ada potensi kerusuhan politik di tingkat elit. Bayangkan misalnya kalau dia crossfire dengan 20 hari tidak tersedia BBM yang diklaim oleh Bahlil. Mudah. ITB bisa bikin modeling untuk uji itu. Bahwa akar ketiga dari 8 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Matematikanya ada di situ. Tapi kalau keadaan itu dihasilkan semata-mata dengan matematika statistik, semua variabel bisa berubah. Jadi kita ingin persoalan ini terbuka itu. Dan saya anggap bahwa kabinet, menteri-menteri, sejumlah menteri lebih sibuk dengan public relation dirinya tuh. Tidak mau mendengar public opinion publik. Jadi kita mulai hitung sekarang bahwa akan ada kesulitan pasti terjadi. Kesempatan kita hari ini adalah bukan menghitung kapan Prabowo mengambil jarak dengan Jokowi, nggak ada gunanya. Konsekuensinya apa kalau ambil jarak hari ini? Jadi sebetulnya masalahnya adalah siapa yang mengintip untuk memanfaatkan keadaan yang penuh kegelisahan ini. Saya balik pada ide republik. Republik artinya ada percakapan publik. Di mana percakapan publik terjadi? Di dalam masyarakat sipil, bukan dalam masyarakat militer.
Militer tumbuh dengan span of command. Tidak ada perdebatan dalam militer. Jadi sangat berbahaya kalau kultur military efisiensi itu dihasilkan dalam keadaan kegelisahan kita. Saya ingin supaya percakapan publik kembali diasuh oleh masyarakat sipil. Hanya dengan cara itu kita percaya demokrasi bisa dilanjutkan. Kita tahu bahwa politik adalah the art of the possible. Seni tentang yang mungkin, saya rubah. Politics is the art of attacking the impossible. Bahkan yang tidak mungkin bisa kita atasi. Kalau ada situasi perdebatan publik yang dibuka. Jadi saya anggap bahwa Pak Prabowo ada dalam kegelisahan hari-hari ini. Pasti tercermin mungkin dalam bahasa tubuhnya, tercermin dalam ucapan-ucapan dia yang hati-hati. Terpaksa dia mesti hati-hati. Kenapa? Anggota kabinetnya tidak mampu untuk mengucapkan kejujuran pada publik. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ingin agar supaya forum di ITB ini menjadi basis kita untuk mengukur siapa pemimpin yang boleh kita izinkan bertanding setelah badai ini berlalu. Saya ingin supaya ITB bikin filter. Calon pemimpin 2009, pertama dia harus lulus etikabilitas, integritasnya. Kedua, kalau dia lulus etikabilitas, kita uji intelektualitasnya. Di mana diuji? Ya di forum ini, bukan di forum dangdut. Jadi jadikan panggung ini panggung untuk menguji intelektualitas calon pemimpin. Kalau calon itu lulus etikabilitas, lulus intelektualitas, baru kita suruh dia pergi cari lembaga survei untuk tahu elektabilitasnya. Itu aturan berpikirnya tuh. Dan setiap calon pemimpin, dia mesti do speak global security, do speak environmental ethics, do speak human solidarity. Gampang kita bikin parameter itu. Jadi parameter itu dibikin dulu sebelum kita berupaya untuk mengintip keretakan di dalam rejim. Gak ada gunanya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya kira ini forum yang baik untuk memulai pikiran. Karena di ITB dihasilkan kegelisahan. Di publik terjadi pelebaran kegelisahan. Tugas intelektual adalah bring ideas back into its center. Ide itu yang menuntun. Tanpa ide tidak ada pikiran. Tanpa pikiran tidak ada politik yang bermutu. Terima kasih.